Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada hari ini. Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat. Semoga tidak ada yang sakit ya. Amin. Tidak ada yang sakit. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita masuk pada ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi 2. Kegiatan ini akan kita lakukan selama 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit itu berapa ya? 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Ya, maka dari itu manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita mulai tadi jam 12.55. 12.55. Mudah-mudahan kalau 1 jam setengah kira-kira jam berapa kita selesai ya? Jam 3. Kalau di sini selesainya yaitu jam 2.30. Betul? Ya. Emang ini saya lebihkan. Saya lebihkan sengaja supaya saya tidak kena kurang. Pernah suatu hari saya pernah kena kurang karena saya pas-pasan gitu. Mudah-mudahan tidak kali ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share itu share PPT saya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Berdoa agar kegiatan kita ini berjalan lancar, coaching kita juga berjalan lancar. Bapak Ibu mendapatkan hikmah dan manfaat serta pembelajaran yang bermakna. Sama-sama kita ucapkan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau saya setel suara kemarin kedengeran nggak ya? Tidak. Musik itu misalnya? Tidak ada Bu, kemarin nggak ada suaranya. Oke. Baiklah. Bapak Ibu boleh, saya pengen, ini nih saya punya brush apa brush? Brush. Ini brush. Saya nggak nunjukin ke sini, nanti Pak Asep bilang emang Bu Aisyah mau dandan. Enggak, saya punya brush. Kita belajar bergerak sesuai dengan brush yang saya arahkan. Supaya badan kita yang sekarang terasa lebih nyaman ya Bapak Ibu. Boleh melihat brush atau terserah juga nggak melihat juga nggak apa-apa. Saya mulai dengan saya naikkan ke atas. Bapak Ibu boleh ikut. 1, 2, 3, 4. Saya turunkan ke bawah. Saya naikkan ke atas lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang berasnya saya arahkan ke kanan. 1, coba lehernya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berasnya saya arahkan tongkatnya ke kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang berasnya saya arahkan ke pundak. Pundaknya digituin. Tuh ke kanan, ke belakang dulu 4 kali. Terus sekarang ke depan 4 kali. Oke, sekarang berasnya saya arah ke sini. 4 kali. Oke. Sudah Bapak Ibu? Enak Bu, lanjutkan Bu.
Lanjutkan. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Saat ini cukup dulu karena katanya waktunya 5 menit itu untuk doa, untuk pembukaan, untuk semuanya. Eh, berubah nggak ini identitas modul jadinya? Ada nggak? Masih kolaborasi, masih cover. Masih, Bu. Iya, rada itu ya. Udah. rada Udah berubah, Bu. Identitas modul. Iya, oke. Alhamdulillah saya ada Nah, gambar. di sini saya besarin biar, atau kalau enggak saya showin supaya terlihat. Bapak Ibu, untuk 2 jam pelajaran ini Bapak Ibu harus memahami kompetensi lulusan dulu ya. Masih ingat nggak kompetensi lulusan kemarin? Bahwa diharapkan Bapak Ibu berpikiran, merancang semuanya, berpikiran dengan cara coaching. Memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu kalau ngobrol sama rekan sejawat udah nggak boleh ngerumpi lagi, tapi berpikiran coaching. Bu, saya ada masalah deh, Bu. Oh iya, Bu. Masalah apa? Boleh saya tahu? Bu, masalah nih. Oke, kita coba masalahnya kita fokuskan ke tujuan itu ya. Tujuan kita itu ya. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu gitu. Cuma, bener Bu, masalah apa? Saya juga punya masalah. Akhirnya saling curhat-curhatan. Jadi bukan berpikiran coaching, tapi berpikiran curhat itu. Coba lagi nanti kalau ngobrol-ngobrol sama teman, ketika dia bilang, oh Bu, saya ini loh Bu. Jangan langsung bilang, oh iya, saya juga punya masalah begitu. Ih, bener ya? Oh bener saya juga. Ih, dibolak-balik gitu. Jadi kayak ibu-ibu komplek jadi. Kalau ibu-ibu mending, kalau bapak-bapak komplek kan gak lucu. Ya gitu maksud saya, berpikiran coaching. Yang kedua, menerapkan praktek komunikasi. Jadi kita komunikasikan. Walaupun teman satu pekerjaan, setiap hari ketemu, paling tidak harus bisa mempraktekkan komunikasi, memberdayakan. Oh, iya iya Pak. Jadi Bapak maunya gimana? Oh gitu Pak. Besok rencana Bapak jadi gimana? Gitu ya, ya, ya. Ya jadi ada proses untuk memberdayakan teman kita. Yang nomor 3, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunikasi sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Menurut saya sih yang Ibu lakukan tuh udah bagus. Apalagi Bu? Apalagi yang bisa Ibu lakukan? Oh gini, gini. Oh bagus gitu. Jadi ada niatan untuk kayak gitu. Ibu cuman gitu. Saya mah kemarin banyak loh. Saya lebih banyak. Nggak mau ini ya. Nggak mau ketinggalan. Nggak mau kalah set. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut kepada kegiatan. Tahapannya ada 4. Yang pertama pembukaan. Yang kedua aktivitas ruang, kolaborasi, praktek. Yang ketiga review aktivitas pembelajaran. Sudahkah Bapak Ibu menyelesaikan eksplorasi konsep? Coba saya mau Bapak Ibu nyalin di chatting. Apakah sudah ada disalin di chatting di situ, diketik ya. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah menyelesaikan eksplorasi konsep? Kan tadi eksplorasi konsep ada 5 ya. Sudahkah di dalamnya kan ada banyak pertanyaan ya, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ada yang 2, ada yang 4. Sudahkah semuanya diselesaikan? Tulis Bapak Ibu di situ, di chatting. Sudah Bu, insya Allah. Insya Allah nih benar. Kalau insya Allah kan akan. Insya Allah lah Pak, alhamdulillah nih. Pak Asep. Pak Asep, insya Allah Pak, alhamdulillah Pak Asep. Kalau insya Allah berarti belum dong Pak Asep. Bapak Ibu siapkan kopinya. Tehnya, boleh. Alhamdulillah. Soalnya kalau udara kayak gini, udara siang begini, bawaannya kita harus fresh. Caranya fresh ya, berbagai cara lah. Salah satunya dengan kopi, teh, atau apa minuman hangat. Minuman dingin juga boleh. Jadi Pak Asep udah apa? Insya Allah nih Pak Asep.
Parantos, Bu. Insya Allah, entos. Oh. Parantos. Alhamdulillah dong Pak Asep. Alhamdulillah, Bu. Sudah di bawahnya Alhamdulillah. dikoreksi bawahnya, Bu. Oh iya. Ya. Saya biar Bu Fasil komen sudah aja. semua, Bu? Bu Titi udah semua, Bu Titi? Titi belum, kelihatannya senyum-senyum aja, Bu, itu, Bu. Alhamdulillah, Bu. Katanya sudah. Sudah semua hari Jumat saya selesaikan semua di eksplorasi konsep. Mohon maaf kalau Bu Titi diganggu WhatsApp-nya sama Ibu ya. Hari Jumat, Bu Titi, Bu. Saya hari Rabu, Bu. Alhamdulillah. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Pak Piki juga alhamdulillah nih sudah. Pak Nasihin sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita lanjut. Sekarang Bapak Ibu masih kelompok yang sama ya, Bapak Ibu ya. Kelompoknya masih sama. Penyambutan 3 menit, penjelasan tujuan pembelajaran sudah tadi 5 menit. Instruksi coaching, praktek coaching. Praktek coachingnya 30 menit ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali lagi, praktek coachingnya 30 menit. Harus sudah selesai. Tapi itu bukan untuk 1 orang, tapi untuk 2 orang. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan coaching berdua itu untuk 2 orang. Jadi di dalamnya sudah ada refleksi. Lembar refleksi kemarin harus diisi ya sekarang. Yang kemarin masih latihan. Kalau sekarang harus diisi. Ya, jadi saya nggak tanya yang kemarin. Yang sekarang harus ada. Berikutnya, menyampaikan hasil refleksi diri. Terus untuk penutup, nanti diharapkan praktek coaching 10 menit. Praktek coaching nanti 10 menit. Berarti waktunya pendek banget nih 10 menit praktek coaching. 10 menit berarti 6 kelompok, berarti 60 menit dong. Nggak mungkin, waktunya habis. Usahakan deh ya, sependek-pendeknya ya. 2 menit ya. Supaya selesai. Kemudian mengingat tahapan belajar selanjutnya dan foto bersama. Bapak Ibu harus mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama. Nah nanti Bapak Ibu rekamnya mungkin nggak di sini kali ya. Kalau di saya mah ada rekamannya. Cuman kan kalau di saya mah sifatnya kolaborasi atau banyak gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus mengerjakannya sendiri nanti ya. Jadi diulang lagi nanti. Atau Bapak Ibu punya nggak rekam layar? Ada, Bu. Ada ya. Sudah dipraktekkan belum kemarin? Sudah, Kalau Bu. belum ya terpaksa harus diulang. Sudah, Bu. Cuma 1 jam panjang. Pakai apa? Pakai apa Bapak Ibu? Saya pakai screen recorder, Bu. Tanpa aplikasi. Oh ya, syukur alhamdulillah. Terus yang lain? Bu Titi pakai apa? Iya, sama, Bu, di Windows G. Oh iya, udah pinter-pinter ya. Alhamdulillah CGP udah pada pinter-pinter. Dan kembali lagi setelah 30 menit ya. Oke, kita praktekkan. Saya mau buka board dulu. Oke, saya kasih boardnya sebanyak 5. 5 ditambah 1 main room, jadi 6. Oke. Bu Ria sama siapa Bu Ria? Sama saya, Bu. Sama Bu Titi, Bu. Bu Ria sama Bu Titi. Kelompok berapa Bu Ria sama Bu Titi? Kelompok 6 ya? Kelompok 6. Ya. Kelompok 1 siapa? Bu Ria sama siapa kelompok 1? Saya Kelompok 1 siapa tadi? Kelompok 1 siapa?
Saya, Nelly sama Mary, Bu Mary. Bu Mary kelompok 1. Bu Meli sama Bu Nelly ya. Ya. Mary. Nelly. Iya. Kelompok 1 harusnya di main room ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 Nelly sama Tati, Bu. Nelly sama Tati. Meli sama Tati. Kelompok 3 Pak Asep sama Nasihin, Bu. Pak Asep sama Nasihin. Kelompok 4 Fitria sama Bu Sri, Bu. Kelompok 5 Dadi sama Piki, Bu. Pak Piki Sama Dadi, Bu. Pak Dadi. Kelompok 6 Kelompok 6 siapa? Kelompok 6 Ria siapa? sama Titi. Ria sama Titi, Bu. Fitri. Ria sama Titi. Oh, Titi, bukan Fitri. Titi. Oh, Titi. Saya ulangi, kelompok 6 Bu Fitria sama Bu Titi. Kelompok 4 Ria, Bu. Oh. 6 Ria, Bu. Ria sama Titi. Ria sama Titi 6. Oh, bukan Fitria. Bukan Fitria ya? Bukan. Oke. Bentar. Soalnya narik. Kelompok 6 Bu Ria sama Bu Titi. Kelompok 4 Pak Dadi sama Pak Piki ya. Kelompok 5. Ya, kelompok 5, Bu. Iya, kelompok 4. Kelompok siapa tadi? Bu Fitria Sri sama Bu Sri. Iya, Bu. Bu Fitria dengan Bu Sri ya. Iya, Bu. Terus kelompok 3 Pak Asep sama Pak Nasihin. Ya. Terus kelompok 3 Pak Asep sama Pak Nasihin. Kelompok 2 Bu Mary dengan Bu Tati. Bu Mary dengan Bu Meli. Bu Nelly. Kelompok 1 Mary sama Nelly, Bu. Kelompok 1. Oh, Mary sama Nelly. Mary sama Nelly. Kelompok 1. Kelompok 2 Tati sama Bu Meli. Meli sama Tati ya. Pak Kaman teh Bu Meli sama Bu Tati itunya siapa? Pak Kaman. Bu. Pak Kaman, Bu. Oke. Pak Kaman, Bu. Pak Asep itunya siapa? Pak Ikin. Pak Kaman, Bu. Pak Kaman juga. Ya. Terus Pak Dadi PP-nya Ikin. siapa? Pak Ikin, Bu. Baik, saya sudah siapkan tempatnya. Terima kasih. Semoga 30 menit ke depan Bapak Ibu sudah menghasilkan hasil karya. Jadi nggak usah diulang.
Amin. Oke, terima kasih. Saya break out dulu ya. Silakan menuju ruang breakout-nya masing-masing. Bismillah. Yang jadi coach. Tanya dulu. Iya, Apa aku dulu boleh. yang Aku yang dulu atau bagian ya? sendiri? Apa? Aku dulu yang bagian. Sebentar. Pak Ikin mau kemana Ya. Pak Ikin? Mau di sini aja? Jadi breakout 4, Bu. Oh, kelompok 4. Oke. Pak Kaman mau di mana Pak Kaman? Oke. Mangga, silakan. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Berarti tanya dulu. Yang Ya. jadi coach. Iya, ya Neng. Ya, terus ya, Ya, siap ya. direkam dulu ya. Ya, sok Neng. Atau Neng. Oke. Mulai ya. Teteh jadi coach ya berarti ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mer. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Mary yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang akan Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Boleh silahkan Ibu ceritakan. Iya, baik, Bu. Saya juga berterima kasih, Ibu, karena Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Begini, Bu, saya ini sekolah itu kan sedang merehabilitasi bangunan sekolahnya, ya, Bu. Kami Ya. itu melakukan pembelajaran itu di Madrasah Dunia, sekolah kami, sedangkan kegiatan MD itu dilakukan pada pukul 12.30. Jadi kami melakukan pembelajaran itu di situ. Ada kelas bawah dan kelas atas. Seperti itu. Oh, ya baik. Berarti yang sekarang sedang dialami berarti tentang tempat ya Bu ya? Iya, tempat yang seadanya. Iya. Di mana Ibu itu melakukan pembelajaran di MD, sedangkan di MD itu memiliki keterbatasan waktu ya tentunya ya Bu, ketika proses pembelajaran pada murid. Iya Bu, benar sekali seperti itu. Itu adalah yang sedang saya alami sekarang seperti itu. Baik Bu Mary, dari obrolan kita nih ya, yang akan kita lakukan yang kurang lebih 10-15 menit ya ke depan, kira-kira apa sih yang ingin Ibu inginkan? Dari obrolan kita ya Bu, mungkin saya ingin mendapatkan pencerahan dan solusi ya Bu dari obrolan kita terhadap masalah yang saya sedang hadapi. Kemudian yaitu tadi masalahnya itu adalah tentang tempat yang seadanya dan waktu yang pendek dalam melakukan proses pembelajaran Bu. Tetapi di sisi lain saya juga ingin melakukan proses pembelajaran itu yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh iya. Baik Bu Mer, tadi Bu Mary mengatakan bahwa ingin melakukan pembelajaran yang diinginkan, tetapi terkendala dengan tempat dan waktu yang terbatas ya Bu Mer. Nah, kira-kira menurut Bu Mary, pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Mary itu pembelajaran yang seperti apa? Walaupun tadi tempat dan waktunya itu terbatas ya Bu Mary, jadi seperti apa yang Bu Mary inginkan?
Suaranya Bu Mer? Ya. Suaranya? Ya, pembelajaran yang saya inginkan adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, Bu. Walaupun dengan tempat dan waktu yang terbatas, saya ingin memberikan pelayanan yang baik pada murid, Ibu. Jadi seperti itu, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oh iya ya, saya sangat mengapresiasi sekali ya apa yang Bu Mary sampaikan dan dilakukan. Tapi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian melakukan pelayanan juga yang baik pada murid, sebetulnya apa sih tujuan Ibu dalam melakukan pelayanan yang baik pada murid tersebut? Tujuan saya melakukan pelayanan yang baik tadi ya Bu, tujuan saya itu tadi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat meningkatkan kompetensi murid, Bu. Walaupun dengan tempat dan waktu yang terbatas. Jadi pembelajarannya yang berpihak pada murid dan dapat meningkatkan kompetensi murid. Baik, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Mary sudah sebutkan ya, kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Untuk mencapai tujuan yang tadi ya, Bu? Ya, iya benar, betul. Ya, untuk mencapai tujuan tadi, saya berusaha untuk datang tepat waktu pada waktu proses pembelajaran, Bu. Kemudian saya melakukan pembelajaran disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah dan kami di sekolah. Kemudian saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid supaya murid tidak merasa bosan, Bu. Tidak merasa bosan dengan kondisi tempat yang seadanya seperti itu. Oh iya, baik. Tadi Bu Mer itu mengatakan bahwa kondisi dan tempat seadanya ya tentunya. Jadi apa sih yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tapi dengan kondisi dan tempat yang seadanya. Jadi apa sih yang dibutuhkan Ibu? Yang dibutuhkan saya mungkin kerjasama, Bu, dari rekan-rekan guru yang lainnya, kemudian motivasi diri, kadang kan manusia wajar ya Bu, ada mood kadang apa Betul gitu ya. sekali. Ya, jadi motivasi diri, kemudian dukungan dari kepala sekolah, Bu, itu yang saya butuhkan. Jadi selain tadi apa yang telah disampaikan oleh Bu Mary ya, yang dibutuhkan tadi, saya ingin tahu nih, apa sih yang menjadi tantangan Ibu dalam untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan, berarti Iya, betul. tantangannya itu saya masih merasa kesulitan, Bu, ketika mengatasi kondisi di mana ketika saya ingin melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya, tetapi ada waktu ketika ada guru lain yang tidak masuk ke sekolah dikarenakan izin, jadi saya harus mengisi kelas tersebut, Bu. Sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan itu agak sedikit terganggu, khususnya pada kelas saya sendiri itu. Baiklah, tadi Ibu mengatakan bahwa pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas itu terganggu karena memang harus mengisi kelas yang kosong dikarenakan gurunya tidak hadir ya, Bu, ya? Nah, Iya, dari Bu. permasalahan tadi tuh, apa sih yang Ibu inginkan sehingga tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Ya, yang saya inginkan untuk mencapai tujuan itu mungkin adanya jadwal piket guru, Bu, di setiap harinya untuk mengisi kelas yang kosong, karena kan gurunya izin karena ada keperluan, jadi tidak terpaku kepada saya atau yang lain, sehingga mempunyai tanggung jawab pada guru piket tersebut. Iya iya, betul. Baik, lalu, apa sih rencana Ibu untuk memperbaiki keadaan yang seperti ini? Apa yang Ibu harapkan tadi?
untuk rencana ya untuk memperbaikinya mungkin saya akan melakukan komunikasi, Bu. Komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian untuk membuat jadwal piket tadi ya, Bu. Kemudian saya akan melakukan komunikasi yang lebih baik lagi dengan rekan guru yang lainnya. Baik ya, Bu Mer. Untuk membuat jadwal piket itu memang kita harus berkomunikasi ya dengan kepala sekolah dan Ya. supaya rekan guru yang lain juga bisa memahami apa yang sekarang ini menjadi tantangan dan permasalahan yang Bu Mary hadapi. Ibu melakukan komunikasi lagi yang lebih baik dengan rekan guru yang lainnya. Gitu. Iya, Bu. Insya Allah saya akan berusaha untuk melakukannya. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Mary lakukan? Komunikasi itu insya Allah saya akan lakukan besok, Ibu. Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lain karena saya berpikir dengan melakukan komunikasi yang efektif, kemudian dalam waktu yang cepat, itu dapat mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Baik, Bu. Semoga besok Ibu dapat melakukan komunikasi dengan baik ya dengan rekan guru, kemudian dengan kepala sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, tidak terasa ya Bu, kita sudah berada di akhir obrolan. Iya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya dapatkan dari obrolan saya dengan Ibu, saya merasa ya Bu, saya merasa dapat menemukan solusi Bu, dari apa yang harus saya lakukan untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian tanpa harus mengganggu atau terganggu dengan mengisi kelas yang kosong. Baik Bu, semoga pembicaraan kita dapat memberikan motivasi ya Bu dan solusi bagi Ibu dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan juga dapat terlaksana dengan baik. Saya tunggu loh Bu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam membuat jadwal piket. Terima kasih Bu sudah bercerita banyak dengan saya tentang apa yang Ibu selama ini alami di sekolah. Terima kasih juga waktunya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran ya untuk melakukan tugas kita sebagai guru. Baik Bu, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu nih dengan saya karena saya sering nih curhat dengan Ibu. Kemudian semoga Ibu juga selalu tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan Amin. dalam melakukan coaching terutama khususnya ya, saya yang suka bercerita dengan Ibu nih. Terima kasih Sama-sama Ibu. Bu Mary. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Mer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang giliran ya? Ganti ya? Iya, siap. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Nelly. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Mer. Bagaimana juga dengan Bu Mary? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Nelly ya yang telah bersedia meluangkan waktunya melakukan coaching nih pada kesempatan kali ini. Jadi kita dapat ngobrol lah. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nelly nanti. Boleh Ibu ceritakan apa yang sedang dialami sekarang? Baik Bu, saya juga berterima kasih ya kepada Bu Mary yang telah meluangkan waktunya untuk saya gitu untuk mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya. Begini Bu, saya tuh merasa mengenai kompetisi saya dalam pengelolaan kelas, di mana ketika pembelajaran berlangsung itu ada beberapa murid saya yang memang saya perhatikan itu ketika proses pembelajaran itu mereka suka asik sendiri dengan mengobrol dengan temannya, begitu Bu Mer. Di pelajaran ya Bu, ada beberapa anak tadi yang sering tidak memperhatikan Ibu ya dalam proses pembelajaran ya Bu. Bahkan mereka asik ngobrol tadi katakan dengan kawannya sehingga Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam
pengelolaan kelas. Begitu ya? Iya Bu, benar sekali. Seperti itulah yang saya rasakan ya. Jadi ketika mengajar itu di kelas memang sebagian siswa itu ribut, tidak fokus pada pembelajaran seperti itu Bu Mer. Ya, baik. Jadi tidak fokus anak ya. Baik. Ya, Sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih Bu, saya mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan nih dari obrolan kita hari ini? iya Bu Mer. Setidaknya saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi itu di kelas tentang pengelolaan kelas. Baik. Suaranya, Tadi, suaranya raker. Bu baik Mer, Ibu tadi ya, baik Ibu tadi menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran ya, sehingga Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri dalam mengelola kelas. Nah, apa tujuan Ibu nih dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya Bu, jadi saya itu ingin menciptakan suasana di kelas itu yang kondusif, kemudian pembelajaran juga yang menyenangkan. Jadi sehingga mereka itu tertarik gitu kepada pembelajaran sehingga mereka lebih termotivasi lagi begitu Bu. Mereka menarik ya, menarik murid, Iya, termotivasi ya, seperti itu iya ya. betul Bu Jadi Mer. untuk mencapai tadi, untuk melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian menimbulkan motivasi murid, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran ya Bu Mer, menurut saya. Ya. Tetapi menurut saya sampai saat ini belum ada yang benar-benar efektif untuk saya terapkan di kelas gitu. Baik, tadi ada apa? Ada beberapa strategi atau metode tapi belum efektif ya. Betul Bu. Ya berarti apa yang menjadi tantangan Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi saya itu merasa kesulitan dalam mengendalikan siswa yang memang suka mengobrol ketika pembelajaran berlangsung ya Bu Mer. Itu sehingga memang bukan hanya merasa terganggu juga tapi siswa-siswa atau teman-teman mereka juga merasa terganggu ya dengan berisik itu yang ngobrol. Sehingga saya sudah berusaha menyampaikan materi tetapi namun setelah dinasehati siswa tersebut setelah beberapa kali tetapi tetap kejadian tersebut berulang kembali Bu Mer gitu. Mereka masih tetap mengobrol dan tidak fokus begitu Bu Mer. Jadi tetap mengobrol ya. Jadi Iya, untuk mengatasi ya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut apa sih yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan sepertinya ya Bu, saya itu membutuhkan rancangan pembelajaran yang menyenangkan pada siswa supaya mereka itu lebih tertarik atau lebih termotivasi ketika pembelajaran berlangsung sehingga saya bisa mengendalikan kondisi siswa yang ribut mengobrol ketika pembelajaran saya berlangsung gitu Bu Mer. Baiklah. Jadi mari kita bahas nih terkait apa strategi yang Ibu butuhkan tersebut ya. Pertama-tama itu kita perlu memahami penyebab siswa suka mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan, ya Ibu? Atau mereka tidak tertarik dengan materi yang kita sampaikan? Ya Bu, saya pikir bahwa mereka itu merasa jenuh ya Bu, merasa bosan gitu terhadap materi pembelajaran yang saya sampaikan. Sehingga kalau misalnya mereka sudah jenuh, sudah merasa tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan, jadi bagaimana si murid saya itu bisa termotivasi dan bisa memahami pembelajaran ya Bu. Kemudian sepertinya metode pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton ya Bu, sehingga murid saya itu merasa jenuh. Kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya itu untuk
menyampaikan pendapat mereka di kelas itu. Begitu Bu Mer. Tadi berarti muridnya merasa jenuh ya Bu? Iya, Ya, betul. nih untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut, apa sih rencana Ibu ke depannya yang akan dilakukan Ibu supaya anak itu merasa tertarik terhadap materi, kemudian membuat kondisi kelas yang menyenangkan, ya, dan sehingga ibu itu dapat mengendalikan siswa. Seperti itu, Bu. Apa rencana ibu yang akan dilakukan? Iya. Baik Bu Mer. Mungkin saya akan berusaha ya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, yaitu tadinya kan dengan menggunakan metodenya lebih bervariatif lagi ya Bu. Jadi tidak monoton gitu kepada siswa. Saya akan menggunakan beberapa metode, yaitu diskusi, memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menyampaikan pendapat. Kemudian saya juga akan memberikan game-game ya Bu dalam pembelajaran tersebut supaya mereka tidak jenuh. Dan saya juga akan melakukan ice breaking. Kemudian, nah, media pembelajaran juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, yaitu misalnya saya akan menampilkan video dengan gambar animasi yang membuat murid saya itu tertarik begitu, Bu Mer. Baik, Begitu, Bu luar Mer. biasa. Ya, baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu membuat siswa tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Sehingga mampu mengendalikan siswa untuk mungkin tadi lebih berkonsentrasi ya, Bu. Nah, tidak ada siswa yang mengobrol dengan kawannya. Seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Saya akan mencoba menerapkannya, Bu. Insyaallah, Bu. Semoga ya, Bu. Nah, jadi kira-kira tadi rencana tadi itu kapan Ibu akan dilakukan oleh Ibu Nelly? Insya Allah Bu, mungkin minggu depan ya Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang seperti itu Bu, yang tadi sudah saya sampaikan. Berarti minggu depan ya menerapkannya ya? Iya. Iya, semoga Bu Nelly tetap diberikan kesehatan untuk melakukan rencana tersebut. Amin. Amin. Dan sudah tidak terasa nih Bu, kita berada di akhir obrolan kita nih Bu. Nah, sekarang apa sih yang bisa Ibu dapatkan nih dari obrolan kita tadi, yang singkat tadi? Baik Bu, dengan obrolan kita yang singkat ini, alhamdulillah saya tuh merasa menemukan solusi apa yang saya harapkan ya Bu, dan saya akan melakukan hal tadi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan di kelas, terutama dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpusat pada siswa. Sehingga saya mampu, saya harapkan mampu mengendalikan siswa yang mengobrol ketika pembelajaran sedang berlangsung. Baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan tadi ini dapat menumbuhkan motivasi Ibu ya untuk belajar. Kemudian saya tunggu cerita selanjutnya dari Ibu ya, bagaimana hasilnya nih tadi rencana yang sudah Ibu rencanakan, yang Insya Allah. sudah yang sudah Ibu rencanakan untuk pembelajaran di kelas. Kemudian saya mengucapkan terima kasih nih Bu, diberikan kepercayaan dan waktunya ya kepada saya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya mengobrol, untuk saya curhat ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama. Ya. Selamat siang Bu Mary. Iya, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Tetap semangat jaga kesehatan Ibu. Sami-sami Bu Mary. Udah direkam. Udah berarti ya? Udah. Refleksinya sih sekarang Pak. Refleksi.
refleksi sekarang apa nanti ya? Di PDF kan waktu itu nih. Iya. Alhamdulillah berarti udah ya kita bertukar peran ya, Bu Mer. Udah Ya, bertukar siap. peran. Ya, udah ada videonya teh. Udah ada, alhamdulillah. Ibu mau tanya refleksinya sekarang apa nanti di PDF? Sekarang? Oh, sekarang. Ya, yang sempat dicatat apa aja dicatat Oh aja. iya. Baik. Refleksinya dari saya dulu mungkin ya, Bu. Karena Boleh. refleksi ya dari saya sendiri tadi dari hasil coaching, kegiatan coaching yang dilakukan. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Mungkin tadi dalam proses coaching dari bertukar peran itu saya kita sudah melakukan komunikasi yang baik, yang efektif ya. Jadi kita sudah tahu permasalahan atau kondisi kita masing-masing di sekolah, terus apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki mungkin perlu berlatih lagi supaya kita lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching mungkin berkomunikasi dulu dengan Bu Nelly. Kemudian saat melakukan coaching memperhatikan dengan baik apa yang yang dikatakan oleh Bu Nelly, informasi apa yang dapat saya catat untuk informasi saya, kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki meningkatkannya. Mungkin lebih ke praktek lagi, melatih diri dalam melakukan coaching. Akan balik dari Teh Nelly, mungkin ke saya. Baik. Alhamdulillah saya merasa kita senang tadi ya. sampai jam berapa ya? Bu, tadi kita mulai jam berapa ya? Saya nggak Tadi catat ya. Jam 12.55 Bu, kalau tidak salah. Mulai jam 2. 55. Iya, Oh, masa sih? iya Bu, 12.55, Bu. Berarti udah 12.55. lewat dong. Kan 30 menit. Oh, maksudnya 12.55 itu mulai rukol Bu. Oh, Oh, call-nya. mulai Mulai kalau rukolnya Bu. mulai ini, kalau ini Kalau ini tadi saya merekam itu sudah 20 menitan, Bu. terus Ibu berapa merekamnya? Itu 20 menit sesudah apa? Semua atau gimana? Digabung. Digabung, Bu. Jadi saya sama Bu Nelly, jadi bertukar peran itu sudah 20 menit lebih. Oke. Masih 20 menit lagi ya berarti ya? 10 menit ya. 10 menit. 30 menit. Masih 10 menit lagi ya? Ya. Iya Bu. Oke, saya tandai di sini. Nanti kita selesai sampai jam, pakai ini aja deh. 10 menit lagi berarti ya.
Kok nggak kelihatan ya tandanya? Terlihat nggak Bapak Ibu tandanya? Di mana? Hah? Di situ kan di Oh, sini. waktu. Iya waktu. Ya tinggal 10 menit lagi Bu. Tuh. Mangga lanjutin. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fasil. Bu Mer, umpan balik ya. Jadi yang saya rasakan pada saat coaching ini adalah alhamdulillah saya merasa senang ya Bu dapat melakukan refleksi serta bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Walaupun pada awalnya kegiatan coaching ini sedikit grogi ya Bu. Kemudian untuk refleksi dirinya, tadi yang sudah saya catat sedikit. Jadi yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Jadi yang sudah berjalan saat percakapan kita tadi yaitu antara saya dengan Bu Mary, bahwa kita melakukan percakapan ini sudah sesuai dengan alur Tirta, dengan langkah awal coach dan coachee itu menyepakati dulu, kemudian coach menggali informasi, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang saya hadapi, yaitu masalah-masalah yang dihadapi coachee. Kemudian coach juga menanyakan rencana aksi untuk mencari solusi yang sedang dihadapi. Kemudian yang perlu diperbaiki saat coaching ini adalah mungkin kepercayaan diri dan ketenangan dalam melakukan coaching, sehingga mampu melakukan perannya masing-masing, baik sebagai coach maupun sebagai coachee, sehingga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka gitu, sehingga si coachee itu akan merasa leluasa dalam memaparkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Tadi saya sependapat dengan Bu Mer bahwa memang harus terus berlatih ya, kita melakukan latihan untuk meningkatkan praktek coaching ini dan juga merefleksikannya apa yang masih dirasa mengalami kekurangan. Gitu Bu. Lagi. Suara. Ragreg. Ragreg. Tadi kita kadang saware. Ragreg teh. Jadi tinggali cik videona. Tapi entos teh mudah-mudahan mah entos neng maksudna teu kedah diulang deui teh. Siap, nanti aku edit langsung upload. Da mung sakedik deh. Eta bae nu neng nu teu ka ieu teh. Anu teu kadangu suantena teh ngan sakedik gitu. Oh iya. Makanya suaranya dikirain teteh mah ke-mute. Enggak, padahal mah enggak ke-mute. Main teh, ih geuning. Bener teh, ih geuning. Cek teh enggak ada suaranya, makanya suaranya cek teh. Diingatkan bagus. Suaranya Bu Mer. 2 oke Medi cek ya. Berapa menit tadi aku teh? 23 menit teh 20 detik. Berarti cukup ya? 10 menit lah. Cukup. Berarti kehitung 11 menitan itu. 2 menit, 11 lah. 12 menitan. Kan selebihnya refleksi. Betul. Refleksinya berbentuk PDF, nanti digabungkan dengan ini enggak ya? Gabungkan boleh teh? Digabungkan sih kan teh. Nanti teteh kirim filenya ya? Jadi PDF kan ke Refleksinya ya? Ya, yang lembar refleksinya itu. Iya, siap.
3 menit lagi. Neng, tos ieu naon namanya teh? Praktek coach urang teh 2 menit 2 menit. Ih kumaha bae atuh Neng cok urang kumaha engke? Praktek 2 menit 2 menit cenah Neng di ieu di Rukol. Paling eta jadi satu peran aja teh. Satu peran banyak. Tinggal berapa menit lagi teh? Tinggal 40 menit lagi. Aku jadinya jeung Akiki teh berangkatnya. Sang saha? Akiki. Sabes Oh, terus 2. Pak ada Kiki. Bukan, Kiki yang Oh, bukan. ada Pak Kiki Kiki mah kan. Sobari. Heeh. Siap. Ih, sudah ini kelihatan lah. Besok. Liur ini. Hmm? Liur. Aa kecilin Aa. Acan nyiapkeun bekal. Sama. Acan kaburu ka mana-mana ih. Di sekolah mau ada pendampingan Neng dari fasilitator itu PSP. PSP. Ciawi masa kamari deh. Ku pasil. Acan teh. Heeh. Foto. Uy Mas. Padana tilu. Memang fasilitator. Iraha teh. Keping 11 tapi da asanya relek ih. Terus nyiapkeun naon teh. Punya juga setengah jam lagi. Udah. Eta gaganyem bae gaganyem. Gagayem bae ti penting. Gagayem bae. Meta nundutan atuh biar sehat, kita kan banyak aktivitas jadi harus senantiasa gagayem biar tetap strong. Pak ini gagayem. Kemalam ngemi. Ayeuna apa? Oh iya, jadi masuk ke gayem. Ayeuna ngarujak juga. Adakah yang merasa terpotong? Enggak Bu, udah selesai alhamdulillah. Saya direfleksi Bu, terpotong. Refleksi aja Bu, nanti bisa diulang Bu. Oke, iya syukur. Nanti digabung-gabung aja ya videonya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menjalankan praktek praktek coaching ya. Kalau kemarin sesi latihan, sekarang sesi praktek coaching. Nah, Bapak Ibu, dari yang Bapak Ibu laksanakan tadi, betul tidak Bapak Ibu melaksanakan 30 menit? Betul Bu, kurang lebih 30 menit. Betul Bu. Kurang lebih Betul Bu. Betul. Alhamdulillah. Terus nanti Bapak Ibu hasil unggahannya Bapak Ibu masukkan ke unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 assessment. Ada di sana diunggah tugas ruang kolaborasi. Hasilnya nanti dalam bentuk video 1 dan dalam bentuk PDF 1. PDF-nya itu adalah hasil refleksi. Refleksi diri latihan coaching. Kemudian nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan apa aja dari refleksi itu, apa saja ketentuannya. Bapak Ibu harus membaca dulu rubrik penilaian terhadap langkah Tirta. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian pertanyaan berbobot. Betul nggak melakukan pertanyaan berbobot? Atau pertanyaannya, oh gitu ya Pak. Jadi gimana Bapak pulang dari sini ke sana? Ya nggak, bukan cuma itu aja, tapi dia bisa menceritakan.
Terus pengumpulannya tepat waktu, pengumpulan tugasnya harus tepat waktu. Ingat, jangan sampai terlambat. Kadang-kadang temennya udah, tapi dianya belum. Hati-hati kayak gitu. Takutnya temennya dinilai, Bapak Ibu nggak dinilai walaupun satu kelompok. Karena lupa mengupload ya. Nah, baik, sekarang kita mau merefleksikan hasil kegiatan coaching tadi. Bapak Ibu, saya share. Atau saya tanyakan aja lah. Pertanyaannya begini. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu perlu untuk ditingkatkan? Bapak Ibu kan tadi udah belajar coaching ya. Setiap orang belajar jadi coach. Nah, sekarang setelah semuanya belajar jadi coach, perasaan Bapak Ibu bagian mana sih yang harus saya perbaiki dalam diri saya? Silakan. Pak Dadi, mangga Pak Dadi. Ya Pak, Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Yang pertama, tadi mau menanyakan untuk masalah tugas ya Bu, untuk upload. Itu kan tadi saya merekam oleh saya dan Pak Piki. Itu di dua-duanya apa salah satu saja ya Bu? Ya kalau misalnya dua-duanya, karena ini kerja kelompok, jadi dua-duanya sekalian. Digabung aja dijadiin satu. Oh iya. Yang pertama misalnya Pak Dadi sedang menjadi coach, Pak Piki sedang menjadi coaching. Di video kedua Pak Dadi menjadi coach. Pak Piki menjadi coach, Pak Dadi coach. Kemudian lanjut ke refleksi dari Pak Dadi sebagai coach. Yang kedua refleksi dari Pak Piki sebagai coach gitu. Oke, terima kasih Ibu. Dan yang kedua tadi saya mencoba menjawab ya Bu. Menurut saya Bu, susah gampang ya Bu menjadi seorang coaching tersebut, karena ketika menjadi coach menanyakan atau jadi coaching jadi dan untuk menanyakannya Bu, karena biasa ngobrol gitu ya, ngaler ngidul nantinya beranak pinak, jadi mengeremnya itu agak susah ya Bu menurut saya. Jadi masih ada bahasa yang kalau mau ditanyakan ini ke sini dan akan menjadi anak pinak, tapi saya sudah membaca atau mempelajari menjadi ini ya yang perlu ditingkatkan dari alur Tirta atau dari menjadi coach dan coaching bersama coaching tersebut gitu Ibu. Itu mungkin Ibu yang merasa kesulitan di mana Pak tadi? Kesulitannya jadi suka kemana-mana tuh Bu kalau untuk menanyakan atau menjawabnya itu Bu. Bisa sambil nulis nggak Pak? Ya Bu. Iya, bisa sambil nulis nggak? Jadi terbaca oleh rekaman saya. Oh. Sambil nulis. Nah, temannya Pak Dadi siapa? Pak Piki ya? Pak Piki. Pak Piki ada yang mau ditambahkan Pak Piki? Pak Dadi langsung ditulis saja di situ di chattingan. Oh iya Bu. Saya menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan Pak Dadi betul juga ya. Dalam pelaksanaan coaching tersebut saya juga sudah bertukar peran gitu, jadi coach dan pernah jadi coach juga. Kebetulan yang perlu ditingkatkan tadi tentang saya juga masih perlu meningkatkan kemampuan dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam atau yang lebih berbobot, Pak Bu. Tadi cuman pertanyaan-pertanyaan kayak itu cuman pertanyaannya juga sedikit kayak kurang berbobot, tapi dibantu sama penjelasan Pak Dadi dengan coach tersebut, ternyata pertanyaan tersebut bisa alhamdulillah gitu bisa Pak Dadi bisa menimbulkan pemikiran yang kritis dari si coach tersebut Bu. Iya.
Baik, terima kasih Pak Piki. Iya, sama-sama. Jadi Pak Dadi bilang kelemahan saya ada pada menjaga ritme atau waktu ya, yang terus kalau Pak Piki tadi kelemahannya adalah merasa halo Pak Piki. Ya. Kelemahan Pak Piki apa? Ya, perlu dikit, bukan kelemahan sih, jadi perlu meningkatkan pertanyaan yang lebih tajam. Membuat pertanyaan pematik. Perlu meningkatkan cara membuat pertanyaan pematik. Memberikan pertanyaan pematik itu gampang-gampang susah karena kita tidak siapkan dari awal. Kita tergantung kondisi dari coachingnya, sehingga pertanyaan itu berdasarkan hasil cerita coaching. Siapa lagi? Pak Nasihin, mangga Pak Nasihin. Baik Pak, kalau yang dirasakan sama Nasihin untuk ditingkatkan itu sebagai coachingnya Bu. Ya, sama dengan Pak Piki, dengan Pak Dadi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot dengan rasa, dengan alur ceritanya. Sebagai coach meren. Coach Bu. Oh ya coach, maaf. Sebab kalau sebagai coach adalah orang yang di coaching sebagai coach. Maka pengalaman yang kemarin itu saya mencoba menulis secepat-cepatnya itu dari Pak Asep. Jika memang ada tujuan dan ada masalah, jujur saja lah natural tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Asep dan kasusnya juga hari ini gitu ya. Saya mencoba menulis cepat gitu untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memang diarahkan. Temanya berubah nggak Pak Nasihin? Masih sama temanya? Ya Bu. Temanya yang di coaching, itu yang di coaching kan masih sama. Temanya berbeda dengan yang berbeda. Yang sama ya? Beda Bu, beda. Oh beda. Beda ya Bu, beda. Terus kalau Pak Asep gimana Pak Asep? Kalau saya persoalannya itu di sisi saya sebagai coaching Bu, persoalannya di resave lah mungkin ya, di resave atau di memperhatikan penuh terhadap coaching gitu, karena ketika saya melakukan coaching tadi, Grab datang Bu membawa makanan, agak terganggu. Kemudian yang kedua yang membuat terganggu lagi itu alat-alat elektronik Bu, makanya mungkin yang akan menjadi perhatian saya nanti betul-betul fokus memperhatikan, beratensi penuh terhadap coaching. Jadi betul-betul coaching merasa saya dihargai, saya diperhatikan gitu, sehingga terbuka. Jadi perhatianlah yang saya kurang gitu. Mungkin ke depan bisa lebih fokus lagi. Kalau Bapak sebagai coaching tadi masalahnya apa Pak? Saya sebagai coaching mempersoalkan salah satu siswa yang diwali klasi oleh saya yang mengalami penurunan prestasi karena beliau itu di sekolah dituntut karena anak cerdas Bu ya, tapi di rumahnya dia sudah dituntut juga menjadi mudabir atau pembimbing di pesantren. Kebetulan pesantren itu yang membiayai dia di sekolah gitu ya, sehingga dia siswa ya. Ya, di sekolah tanggung jawab, di pesantren juga dia punya tanggung jawab. Jadi capek, kelelahan. Iya. Oke, selanjutnya. Jadi tadi Pak Nasihin merasakan kelemahan di bidang rasa ya Pak. Rasa ya, untuk pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya, rasa dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau Pak Asep merasakan tantangannya di mana Pak? Merasakan kompetensinya harus ditingkatkan di bidang apa? Etika memperhatikan. Ya. Sikap memperhatikan, sikap konsentrasi penuh. Motivasi, sikap konsentrasi penuh itu susah kata Pak Asep. Apalagi kalau dalam kondisi ada GoFood datang ya Pak Asep ya. Iya, karena Bu Pasil nyuruh pesan kopi, jadi saya pesan kopi. Maaf.
Saya tidak nyuruh pesan kopi, tapi saya siapin kopi dari awal tadi. Oh, ternyata Pak Asep pesan kopinya lewat GoPay. Aduh, jauh Pak Asep. Kalau jauh teh nanti panasnya kurang. Kirim kan ya, kirim. Oke. Selanjutnya siapa yang belum berbicara? Udah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian terima kasih. Waktu kita sebentar lagi. Yang jelas hari ini kita berhasil menahan diri untuk tidak berlama-lama ngobrolnya. Makanya supaya Bapak Ibu kontrolnya penuh, memperhatikannya penuh, rasanya itu penuh, sehingga tidak kemana-mana pikirannya, maka saya menetapkan cuman satu orang 10 menit sampai 15 menit. Supaya waktunya dari yang 30 menit itu dapat dilakukan oleh Bapak Ibu dengan peran yang berbeda. Gitu ya. Terus kalau misalnya lama-lama ceritanya jadinya nanti kemana-mana curhatnya. Iya, aku juga loh. Iya, aku juga loh. Aduh, persis kayak mak-mak komplek. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai kayak mak-mak komplek. Tujuan kita kemari adalah untuk coaching. Apakah alur tirtanya sudah dapat tadi? Ada Bu, ada Bu. Alhamdulillah. Sudah mulai terbiasa enggak? Alhamdulillah mulai Bu. Mulai belajar diri. Belajar untuk terbiasa. Iya. Nah nanti untuk berikutnya di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu lakukan coaching, tapi perannya misalnya gini lah di supervisi akademik ini semuanya kembali ke supervisi akademik. Bapak Ibu siapkan dulu RPP. Siapkan dulu supaya nanti dipegang oleh jadi si coach ini dapat merencanakan pertanyaan akan datang gitu. Nah, Bapak Ibu juga mempersiapkan jadi dua-duanya pegang tuh RPP-nya atau modul ajarnya. Jadi kan biar dia tahu tuh. Assalamualaikum Pak Nasin. Gimana, apa tujuan kita hari ini? Kata Pak Nasin, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, begitu. Kan yang bertanya ya, karena lihat alurnya Pak Nasin, jadi dia bisa, oh ya, Pak Nasin kalau begitu, apa sih strategi Pak Nasin di kelas nanti? Atau apa yang udah disiapkan untuk pembelajaran berikutnya? Oh, alhamdulillah Bu, saya dengan memegang gitu ya, dengan memegang Pak Nasin bilang, saya udah pegang ini. Yang pertama, saya punya RPP atau modul ajar. Yang kedua, saya juga punya media atau bahan ajar. Saya udah persiapkan, silakan Bu, gitu. Oh iya, baik. Ini dari sini saya udah lihat ada modul ajar, ada media. Nah, kira-kira medianya ini sudahkah Bapak siapkan? Alhamdulillah udah saya siapkan. Jadi kayak jadi ada tektoknya gitu. Jadi nggak kemana-mana. Dan kalau perlu pakai apa namanya teh stopwatch supaya ingat. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi pegangannya misalnya HP kita jadi bergetar, cik gitu. 5 menit sebelumnya udah bergetar. Jadi kita tahu, oh ini ntar lagi 5 menit lagi gitu. Jadi jangan sampai kelepasan sehingga menjadi 1 jam setengah, 1 jam. Itu yang pertama ya. Jadi dua-duanya harus mempersiapkan diri. Nah, bisa gantian. Misalnya gini, Pak Nasihin bicaranya tentang perencanaan pembelajaran. Oh, saya nanti mau menyampaikan ini. Terus kata Pak Asep, baiklah saya akan hadir. Udah selesai nih. Pak, saya minta izin ya untuk menemani Bapak di kelas gitu ya. Atau ikut melihat pembelajaran Bapak. Boleh kan? Iya, boleh kan. Udah. Sebenarnya saya punya pertanyaan-pertanyaan, tapi saya yakin Bapak Ibu nggak usah dibekali dengan pertanyaan. Nanti tergantung situasi aja. Kalau kira-kira dia ngomongin apa, kita bisa balas ke situ. Gitu. Tugas seorang coach itu pertama dia harus memberikan suasana yang nyaman. Saya bertanya kabar itu suasana yang nyaman, lebih familiar gitu ya. Jadi tidak kaku. Terus yang kedua, seorang coach itu
mampu mencatat atau kalau tidak dicatat diingat. Oh, dia ngomongin apa ya barusan gitu. Jangan kemana-mana nanti larinya. Ya, tadi saya sudah mendengar Bapak itu begini, jadi buat catatan gitu, buat catatan sehingga si coach itu bisa memberikan pertanyaan dengan melakukan umpan balik yang ada di catatan itu gitu. Terus juga seorang coach itu ya benar kata Pak Asep harus siap. Jadi jangan sampai terganggu oleh hal-hal tertentu sehingga nanti rekaman Bapak Ibu juga jelek terlihat. Gitu ya. Apalagi yang mau ditambahkan? Sudah? Jadi permasalahannya bisa aja misalnya Pak Asep di awal, Pak Nasi di akhir. Pak Nasi bilang, alhamdulillah saya hari ini mau, alhamdulillah sudah menyelesaikan pelatihan. Pembelajaran tadi di kelas Pak Asep. Oh iya, gimana Pak? Apa yang Bapak rasakan Bapak sudah lakukan? Saya udah tadi udah lakukan begini. Alhamdulillah. Terus jadi tadi Bapak udah lakukan ini, ikut Pak Asep ikut itu mengidentifikasi. Nah, nanti Pak kalau begitu ke depannya kalau misalnya dia udah selesai si supervisinya, maka dijawabnya nanti itu ke depannya. Ke depannya pada pembelajaran berikutnya. Bapak pengennya seperti apa ya, Pak? Oh, nanti saya pengen menggunakan media ini, metode ini dan sebagainya. Oh, syukur-syukur Pak. Silakan Bapak nanti pelajari aja yang paling Bapak sukai mana medianya. Yang paling Bapak kuasai mana supaya nanti di kelas lancar. Karena kalau kita terbata-bata nggak enak, nanti Bapak sendiri yang nggak enak. Terus lanjut lagi. Oke Pak, kalau begitu tanggung jawabnya di mana ya? Tanggung jawabnya adalah gini pertanyaannya. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak udah bisa dong menyiapkan bukan perangkat aja, modul ajar dengan 2 jam pelajaran yang lebih apa namanya, lebih sesuai atau bisa jadi lebih baik lagi atau bisa jadi yang sesuai dengan konten apa aja dah boleh kayak gitu. Dipahami Bapak Ibu? Iya. Iya. Jadi tugasnya di demonstrasi kontekstual adalah coach dengan 2 orang tentang tema supervisi pembelajaran. Mau di mana posisinya? Mau di awal boleh namanya supervisi perencanaan. Coaching perencanaan. Mau di akhir boleh. Berarti coaching kalibrasi. Alhamdulillah Bu, tadi saya udah begini. Jadi kalibrasi boleh kalibrasi atau evaluasi disebutnya boleh. Jadi lakukan itu ya berdua ya. Dipahami ya? Tetap harus menggunakan refleksi. Walaupun udah beda lagi dengan sekarang. Kalau yang sekarang bebas materinya. Boleh tentang sekolah, boleh tentang anak-anak, tentang pajak, tentang koperasi boleh, tentang eskul boleh. Kalau yang akan datang di demonstrasi kontekstual tentang apa? Tentang apa Bapak Ibu? Supervisi. Jadi iya, tentang supervisi. Silakan mau di depan atau di belakang. Kalau di depan namanya supervisi perencanaan. Kalau di akhir namanya supervisi kalibrasi atau supervisi evaluasi. Kok supervisi? Itu coaching kalibrasi atau coaching evaluasi gitu. Boleh juga di akhir kita tambahkan coaching permasalahan kalau merasa ada masalah, tapi biasanya ini kan udah selesai tuh, harusnya coachingnya kalibrasi. Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah menyampaikan tentang rasa, ininya sudah, tadi buktinya saya begini-begini, ininya udah, tadi saya begini-begini. Nah Pak Sep itu kebuka. Ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Mangga Pak Nasihin, silakan.
Untuk tugas langsung saja, Bu. Yang DK itu apa daring apa luring, Bu? Maaf. Oh, enggak, Pak. Enggak ada daring lagi, Pak. Ini mah bukan daring. Boleh, boleh. Nah, itu di situ bukan daring ya, tapi gimana ya? Pakai aplikasi atau langsung. Nah, saya sarankan sih langsung di videoin. Di situ coba dibaca lagi, coba dibaca. Mari kita baca sama-sama. Ya, tahap 1 dan seterusnya. Iya, kita baca sama-sama. Udah lihat belum? Udah, Bu. Udah ya. Ini judulnya apa? Ruang kolaborasi. Kita lanjut ke DK. Di sini diminta hasil rekaman unggahan YouTube Anda. Ini apa? Ini mah unggah, sorry. Demonstrasi kontekstual, Bu. Yang Iya, demonstrasi kontekstual. Baca, Pak. Baik. Untuk durasi 4 jam, Bu. Tujuan khususnya dapat melakukan CGP lain untuk mampu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Tahap satunya, supervisor CGPA. Ini di sini, Pak, udah dibaca belum? Lihat belum, Pak? Saat ini Anda sudah pada langkah demonstrasi kontekstual. Udah belum, Pak? Terlihat nggak, Bapak Ibu? Bu, ya betul. Ada, Bu, tampil. Terlihat nggak, Bapak Ibu? Kelihatan, Bu, ada. Bu. Ya, Jelas, Bu. Yaitu saat ini Anda percakapan coaching secara triad. 3 orang, terdiri dari 3 siklus. Percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coach. Tujuan dan praktek adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Simak gambar-gambar berikut beserta penjelasannya untuk membantu Anda memahami langkah yang perlu dilakukan. Tahap pertama, melakukan percakapan pra-coaching. Tahap kedua, melakukan supervisi. Dan pasca supervisi kepada supervisor atau coach. Supervisor atau CGP akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi ini. Coach presensi mendengarkan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5. Nih ya, tabel 5 mana? Tabel 5 mana ya? Di mana naruhnya? Ada yang bisa ngasih penjelasan? Ada yang ngasih? Oke, berikutnya pastikan Anda menyediakan waktu antara 20 sampai 30 menit untuk praktek coaching. Kemudian coaching perlu diberitahu bahwa sesi coaching ini akan direkam. Saya mohon izin ya Pak, saya akan merekam kegiatan ini. Itu harus dikasih tahu. Setelah selesai melakukan praktik coaching, periksa rekaman Anda. Sekarang coba Bapak Ibu periksa rekamannya. Sudah bisa dilihat belum? Sudah bisa didengar belum? Dan ada videonya nggak? Siapa yang gagal rekamannya? Setelah selesai melakukan praktik coaching, periksa rekaman Anda. Terus tulis rekaman Anda karena ini Puspitawati, misalnya Pak Nasihin, CGP angkatan 11, nama sekolahnya SMA mana. Unggah file rekaman video sudah diberi nama YouTube akun Anda dengan setting unlisted. Jadi settingannya unlisted. Apa artinya? Settingannya tidak dapat, tidak usah di publish ya. Kirim
tautan video ini dengan unggahan YouTube Anda sesuai petunjuk ini. Jadi Anda di sini sebagai apa? Sebagai coach ya. Anda sebagai coach. Ya, Bapak Ibu, Anda sebagai coach. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini rubrik penilaiannya. Ini rubrik penilaiannya. Pra supervisi, kemudian supervisi catat itu. Berarti Bapak Ibu harus datang ini ke sekolah berarti ya. Bapak Ibu sebagai coach datang ke sekolah, gantian aja sama coachnya. Alhamdulillah Pak Asep, lelabuh. Deket nggak? Jauh Bu. Kalau nggak deket boleh ganti. Deket Bu, deket. Oke, kalau deket sur. Kalau yang jauh boleh ganti ya. Ibu, mau tanya Ibu. Mangga. Itu kan ya untuk dekon 3 orang ya Bu. Kita kan kelompoknya baru 2. Jadi gimana itu Bu? Iya, kan saya boleh izinkan Bapak Ibu untuk berganti kelompok. Oh, boleh. Boleh, silakan pilih kelompoknya. 12 berarti 4 kelompok ya, jadi bukan 3 kelompok lagi. Berarti yang satu jadi pengamat ya. Supervisor. Buat video, ngamatin. Misalnya posisi Bapak Ibu jadi coach. Coach, observer, dan Coach. Jadi Bapak Ibu persiapan jadi coachnya itu sekaligus jadi satu. Bapak Ibu nanya ke orang, kemudian pada akhir juga Bapak Ibu bertanya lagi. Kemudian Bapak Ibu direkam, Bapak Ibu sedang apa gitu. Bapak Ibu ada di dalam, gitu ya. Pokoknya pura-puranya Bapak Ibu jadi capsek. Jadi coach. Oke, Bu Titi, mangga. Iya Ibu, terkait tugas ini, berarti kan misalnya kita 3 orang ya Bu, satu kelompok. Berarti di tugas yang dekon saya yang jadi coach. Misalnya saya sama Bu Ria kan, tadi saya sama Bu Ria, berarti kan sama Bu Meli misalkan yang dekat itu ya Bu, yang satu dekat sekolahnya. Berarti di tugas dekon saya, berarti saya yang berperan sebagai coach, berarti misalnya Bu Ria sebagai coaching, nanti Bu Meli sama gitu ya Bu. Iya. Ini saya Bu Ria yang datang ke sekolah saya, berarti itu tugas dekonsnya Bu Ria, yang Bu Ria jadi coach gitu. Iya, betul. Jadi pengamat, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Yang tampil di layar cuma 2 ya? Iya. Berarti yang coaching sama coach aja ya Bu? Yang satu bertugas sebagai perekam, pengamat. Ya, saya saat Bu Ria sama Bu Titi sama Bu Ria, Bu Titi jadi coach. Yang pengamat nggak usah ada wajahnya, biar aja. Gantian. Ibu maaf, Ibu sedikit. Ibu maaf. Iya. Saya baca tadi siang saya baca apa namanya yang tugas dekon itu ya Bu ya. Jadi yang malah yang dinilai itu ketika kita sebagai supervisi Bu. Supervisi berarti iya. Ya, yang dinilai itu berarti kita sebagai observer. Iya. Iya, observer sebagai coach. Nah, supervisor itu bukannya itu supervisor, maksudnya itu salah itu. Oh gitu. Jadi ketika yang diunggah ke dekonnya saya, berarti ketika saya jadi coach bukan sebagai Iya, supervisor. Supervisor, maaf. Iya, supervisor. Saat Ibu menjadi supervisor, Ibu berarti coach. Saat orang lain menjadi supervisi, maka orang lain menjadi coachee. Dipahami Bu? Yang pengamat sebenarnya nggak ada di situ, tapi pengamat itu ngebantu. Tapi perannya besar loh pengamat. Kalau pengamat itu nggak ada yang ngerekam. Supaya Bapak Ibu konsen pada coach aja atau coachee aja, maka Bapak Ibu harus ada orang lain yang ngerekam. Paham ya? Saling. Tidak boleh merasa dirinya paling hebat. Yang lain juga berperan, walaupun wajahnya nggak ada di situ. Mangga Pak Piki. Makasih Ibu kesempatannya. Maaf Bu, sedikit
penekanan mungkin tentang tugas dekon, berarti kita juga bikin apa namanya, dalam satu kelompok tuh 3 kan. Nah 3 itu misalkan berbagi peran, misalkan saya jadi supervisornya, kemudian misalnya saya ambil contoh Bu Nelly sebagai coachnya, kemudian jadi coachnya Pak Ladi misalkan gitu, satu kelompok 3 orang CGP. Nah dalam menyetorkan tugas dekon tersebut, apakah satu video itu kan direkam satu oleh satu nah itu teh untuk ketiga-tiganya atau masing-masing Bu? Enggak, Bapak ambil yang saat Bapak menjadi coach aja. Oh, sebagai coach, iya. Sejak saat menjadi coach. Ditandatangani oleh pengamat. Pengamat itu sebagai orang yang merefleksi. Pada saat Bapak berdua dengan, misalnya dengan Pak Dadi, sedang latihan jadi kepala sekolah. Saya Pak Dadi jadi kepala sekolah, memantau Bapak. Berarti Pak Dadi jadi coach, Bapak jadi coach. Maka itu tugas untuk Pak Dadi. Nah, pengamat tulisin jawabannya. Oh, tadi Pak Dadi begini, terus coachingnya begini. Tanda tangan sama pengamat, kasih sama Pak Dadi, silakan di scan, masukkan ke dalam tugas Pak Dadi. Nanti kalau Pak Piki ke sekolah Pak Dadi atau ke sekolah pengamat, siapa nanti pengamatnya, misalnya Bu Tati, nanti Pak Piki jadi coach, amati tuh Bu Tati, nanti yang jadi pengamat adalah Pak Dadi. Nanti Pak Dadi bilang gini, coachnya atau Pak Pikinya begini, terus coachnya begini, tanda tangan sama Pak Dadi, scan sama Bapak, karena Bapak jadi coach, maka itu untuk tugas Bapak. Dipahami nggak? Jadi berarti tadi sempat baca juga sih apa yang disampaikan Bu Meli juga gitu. Dari videonya kita sebagai supervisornya itu yang dijadikan tugas dekon. Iya, supervisor itu coach, Pak. Oh, coach. Iya. Berarti bukan sebagai pengamat ya, kitanya sebagai bukan. Pengamat itu hasil rekaman, hasil amatan orang kita scan gitu. Yang ada tangan bukan Pak Piki, yang ada tangan misalnya yang ngamatin Pak Dadi, ya Pak Dadi yang ada tangan. Oh, begitu. Itu ya Pak? Ya, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, waktunya udah lewat ini banyak, kita 2 jam loh, ini bukan 4 jam. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas hasil diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Demonstrasi kontekstualnya juga lancar. Amin. Selamat berjalan-jalan ke sekolah orang lain. Pembagiannya kapan Bu kira-kira? Masing-masing aja Bu? Bebas. Siapa aja pilih sendiri. Saya nggak tahu alamat Bapak Ibu, takutnya nanti kalau saya pilihkan jauh-jauh. Oh iya. Baik. Nggak apa-apa, misalnya Pak Asep kan SMK, datang ke Bu Meli SD ya Bu Meli? SD. Ya. SD, Bu Tati SD, dan nggak apa-apa, nggak masalah. Kan kepala sekolah nggak mikir dia mau siapa yang jadi ini. Anggap aja Bapak Ibu jadi kepala sekolah saat itu. Ya, gitu ya, paham ya? Siap, paham. Oke. Baiklah semuanya. Selesai hari ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Jadi bagi kelompok kumaha? Perfect aja tuh. Bener nu dinilai itu dina dekona teh supervisor. Tos kan pasil dan lagi pasil Beb. Tapi Piki. Lah udah kan supervisor jeung pos beda. Iya, jadi orang teh jadi supervisor, jadi melihat nilai orang lain gitu, nilai coaching orang lain, kita aja sebagai supervisor gitu. Asal teh gitu, tugas teh gede. Itu kadang kurang macam-macamnya. Jadi menit. Satu kelompok 3 orang 3 video ya. Iya berarti menit teh. Menit. Gantian berarti ya. Memeh macate nu heulaos. Karena sore.
Di Antimo, Bu. Antimo sa strip. Ade mau keresek. Dadi bawa beras Dadi. Hah? Dress code dan naon dress code? Dress code. Dress code. Hijau botol itu wae. Tapi kayak samikeun hijau botol hidung. Hijau botol. Hijau botol hidung. Benar, hijau botol hidung. Kan bawa botol hijau. Botolnya gantung cenah. Hijau botol. Aku mah tuh hijau botol, hijau nage semu krem. Geus naon bae lah. Semu krem. Tinggi sangka satu. Aya hijau krem. Mun hijau nama siga rompina be gitu, siga rompi. Bawahna hidung. Jadi Desrona hijau botol. Besok hijau hidung. Malam. Hijau hidung. Hijau hidung itu. Kelompok ambe eta kompimpah. Kelompok mah atuh kan urang teh. Nyari nu deket udah ada kelompok teh dibagi 2 gitu bae. Ya tiluan-tiluan. Aku mau mendingan PPP aja, langsung kan PPP SPP genepannya. Tadi bagi dua berdasarkan wilayah terdekat. Udah. Udah fix ya. Ya. Saya berarti aku Pak Asep jeung Bu Tati. Nah, gitu. Kan Bu Tati jauh ke Kulon Pak Asep. Ya Allah, ke Pak Asep na jauh. Beda ke ruangan gitu baik. Bisa satu kali tag ya, satu kali tag. Dan beda-beda. Pintar itu di coaching mah pintar. Ya, jeung Pak Asep jeung Bu Titi. Pak Asep. Sallallahu Muludan juga. Bagikan berkat Pak. Besok diobrolan di nabasnya. Ya benar. Isukan mana bakal? Mana ke calana suka tuh? Calana naon? Diukna ulah calananya. Jangan pas deui kurang make calana bahaya bae. Calana mana apa calana lepis, calana. Bun, aku naik di Cilimus ya. Boleh. Teman-teman naik di Bandung ya Wio, semangat di Bandung. Antosan di Cilimus mah dina bagasi, Bu. Bu Mary. Tunggu ya. Yuk, siap. Oh, Bu Mary ulang kali. Emang mawa eta lontong teh naon guras teh anu jerona dage. Kanyiut. Jenggolono erek lono. Karena kiwetan mah. Golono. Kali mau rujak. Nya, engke mawa urang mawa roti bae heuh. Roti roti naon kamu sampe. Aja anu mawa sushi jerona keuyeuk. Mawa sushi jerona keuyeuk. Ieu pae raja anu tah, aya batur rumah ieu nya lauk. Nelly kade mau peuyeum teh Nelly. Wah yang ngerebatang. Geus 10 ember. Eta mah jangan kabeh pergi teh. Bener mah mau duit kaloba da bendahara. Bener coba Pinu. Rekening lagi bener. Cici Pak eta panasihin kemarin menang banget SPPD roh. Pas pasir jelas sama cairna apa deui. Pokona isutan panas heuh. Panas mana? Pepet terus pokoknya Bu. Mohon kayak di traktor gua nih. Sina karaokean digiringkeun. Oh, kok nama panas duit. Kap umur hirup. Asep, kopi, kade pokok neraktir kopi Pak Asep. Asep makal kopi. Nugas di bawah telan. Meuli di ditu bae mah kali. Engke mawa termos. Jadi maaf Asep. Terus bari jeung bocor teh handapna. Neng rias. Jalanan. Eplok adanya, Bupit. Sing eplok kopina. Si kana hebat tadi. Kopi mawa termos imbung. Asa nganturan. Buka tuh, aya dispenser lain. Gimana? Ya udah. Bos, sama aya. Ya sugan kopi yang kopi kapan mix.
Tinggal masih ditraktir ku Pak Asep. Nek ria. Bapak. Udah ketara ngopi. Lagi Pak Asep nanya disimpan China. Be murah meriah. Mau timbal. China disimpan mesin, panas. Pak Asep mau timbalnya. Kalian sama yang di BBGP sama. Gampang lah. Hari panas di Bingbin. Rasa memawas sama. Bagi-bagi baik. Di Bingbin. Enak. Bingbin. Ulah mau tutut, ulah. Panas bawa karaca. Ulah. Kita yang bae di BBGP. Panas mama warujak kangkung geura nyonyos na mobil teh. Ulah Bu, sing melek. Udah ganti itu Bem, udah ganti Antimo. Ulah rujak kangkung Bu, power sing melek. Panas ulah naktir rujak kangkung bau nyonyos engkeuna. Kayak saking adana nyeri beuteung lah. Tadi eta mah karesepna bubar. Sabes bubar. Resep. Lamun panas mawa itu tehnya rujak kangkung. Kelas urang teh marules kak. Balik lagi sukaan di Bandung. Modal berjamaah kita teh. Aduh. Di rest area. Ai mobil teh sugan teh muter ka Bingbin. Sugan ke Jawa. Jawa panas. Marah lila di jalan. Mobil ngelewat Kak. Aduh ya Allah. Ke Gunung Keling tuh. Gas lah. Gus, macam Gus, tahu segala macam. Udah nunggu di depan komplek tinggal gitu. Lamun bisa, ya lamun mobil bisa ka ditu ka Cibingbing ka Gunung Keling atuh katinggar heula ketuana ditinggar atuh katinggar heula kuduna ge. Mangkatna iraha meureun Bu eta mun kitu nya. Tahun hareup. Heeh, Bawa travel meureun travel. Ayeuna mah travel ge sok teu dijemput pan ayeuna pan itu Butati mah bisa ka Cilimus. Yang bisa pindah rumah tangga. Kan jalan baru. Buta ke bawah. Kayak poho kan. Engke geus nyampe ka Cirebon poho. Geus atuh jual pura-pura poho bae nya. Bener. Poho bae. Mary. Bu Tati. Bu Mary kan nanti nggak ada di samping. Tilu di Ciaruna. Kenapa Ibu Mary meh lega? Kelihatan. Aduh ya. Bisik-bisukan beneran poho, ingat-ingat geus di Cirebon. Ulah ngomong poho. Kade sarena ulah Bu Pit kade sarena ulah tibra teuing. Da udang isu. Oh, urang ek sarena papisah heula lah jeung salaki sok tibra. Sing keramas isuk urang teh moal ka bareng. Lamun ek keramas jam 12 penting udah hudang Bu. Payahna. Mangkat ke HS. Wajib teteh bekelan. Urang udah tambah cibra. Malam Jumat Kakak Heeh, geus sore bae datang ngerek. Sare di masjid bae. Bener karek malam Jumat Pak Asep. Bener ay. Bekelana ayeuna ge baralik hujan. Ayeuna teh nya ke mundaratan suamina teh geuwas. Ya langsung dong. Age rek moal. Langsung ngadangkan. Bae mun si papa datang teh ulah ka kumaha tarik heula beb. Ayo. Tapi kayak bu adanya. Bupit mawasalin tetap. Bisa nyobaan anyar di trampolin. Beli bae. Trampolin. Beli bae di ditur. Mengambil. Bukan teknis, Jo.
Kita cari gandeng, kumaha isukan apa? Bising anu can kaburu makelan atau can dibekelan ulah hayang di ditu pepeje ulah. Yang aya Pak Asep. Pak Asep keluar masuk. Pak Asep siap selalu keluar masuk. Ya, gampang. Siap sebelah ronda Pak. Anu ngawe akhirnya ke urang cenah ge. He urang sak beus he jeung Bu Umpit cenah Edun jeung grup gambreng. Pananang aku dihijikeun pananang ka grup urang. Itu perong lah pokok namanya. Cek urang teh gambreng. Isu kan apa? Terong gambreng ya Bu. Terus terong keluar masuk semua bener ya mah. Perasaan terong nama teu gambreng jadi caricingnya nu gambreng nama gedang garandul di dieu mah. Ah, Pak Asep gandeng Mas Bro. Sakit urang keur dicing bae sebut gandeng. Mas Bro mah Bu Pasil ge diheureyan Edun. Wah, Nian hebat. Nian. Saya bahasa Bu Pasil juga enggak apa-apa. Udah, saya kasih sama panasihin. Panasin ya. Sekali-kali atuh ngaheureyan Pasil teh. Kurang kayak gitu. Pak Asep deh. Tadi ke urang hayang seuri neng Meli. Ting Meli nage seuri heuh neng. Supervisor. Bener maka supervisi ragu-ragu sih salah itu beneran disentak. Hari rekaman dia masuk ke mana ya? Masuk. Karena Bu Pasil masuk. Keluar masuk. Udah ya ngomongin mana? Bu Fitri ada di kan. Kajen deh. Hop kentah. Bu Pasil, iya bara randel murang kali Bu Pasil. Asep apa mana? Udah di-coaching hiji-hiji. Di heureyan Pak Asep mah udah di-coaching hiji-hiji ya mah. Tingali tiang listrik cicing bae ngahasilkeun duit, garandeng bae lah. Bisa ngomong mah bisa. Beb, isukan teh makan teh jam sabaraha benerna? Jam 5. Salat heula urang mah Beb. Hah? Salat heula. Urang mah deket salat heula. Iya, salat dulu sampai. Salat di imam. Itu ya Bu Titi jam 5 ya? Iya, jam 5. Panasihin Bapak aja ulah salat di imam. Salat di rumah. Gila. Panasihin mangkat jam sabaraha eta? Kayak mandina di masjid jalan Bu. Mandina di jelas mau salat di jalan. Ulah salat di jalan ulah sing kata berapa Panas sing kata bae ngawangi di Syarul. Tahu di jalan jadi mantap. Berarti kedah ti ayeuna angkatna panas. Mau tenda. Harapan siaran. Panasin saur Bu Fitri teh Bu Fitri. Geus mondokna di abdi bae cenah gitu Bu Fitri. Teuy, di mana? Enggak gitu. Nggak bohong panas tuh udah pasti Kadangku tadi titah mekelan kalek mau ting di urang. Saur Bu Fitri teh. bakalan panasihin Bu Fitri. Aya Jajakeun sama Bu Fitri. Iya. Profesor langsung. Enggak, Istrina di bedar. Panas. Jigana teh moal aya nu open meeting soalnya kan naik marekelan. Ngaganggu keneh. Meeting segala. Tapi nggak sekalian mekelan panas. Yang ria open meeting ya, open WO meureun. Asa eksa bulannya Bu, mekelan heula sapoe-sapoe. Gila-gila teuing kamar. Dan suka ge datang deui. Kembe dirapel we nya Bu, dirapel. Tanu bener mah Pak Dadi. Dirapel. Pak Asep tumben cinta ya. Suwe. Saur Bu Titi teh. Terus Jajapan. Persiapan bye. Ya, siap. Makan heulanya. Makan heula. Dadah dulu, dadah. Olah. Bahaya. Dadah dulu. Urang makan heula. Wilujeng Bu Fitri, Kade. Aduh,
nyusul apa? Terusnya wassalam. Namun kesukaan kudung nabase tak kade.